di mana kita bisa akses multiple desktop. Jadi mirip tuh kayak Windows ataupun Mac OS. Belakangan gue memang lagi cari tablet ya buat gantiin laptop kerja. Tapi kalau ini sih gede banget bos. Ini Galaxy Tab S11 Ultra pakai layar segede gaban. Dan sebenarnya kita pernah bahas ya, tablet ukuran jumbo kayak gini itu di Galaxy Tab S10 Ultra yang tahun lalu itu dibawain sama Edwin. Tapi karena penasaran, jadi di video ini kita explore aja penggunaannya yang dipakai untuk 3 use case in real life ya. Pertama adalah kerjaan office, terus kita coret-coret, nyatet kerjaan dan sketching, sampai nanti kita pakai juga untuk entertainment, kayak misalkan nonton dan gaming. Plus buat kalian yang udah nitipin pertanyaan lewat question box di Instagram story Besi.Tech, kita bakal bahas juga di akhir video. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go! Nah, sebagai konteks lineup tabletnya Samsung kali ini berbeda dari generasi sebelumnya ya. Seri Plus itu nggak ada lagi di sini. Jadi pilihannya kita cuma ada 2 varian, yaitu S11 Ultra dan S11 regular, yang lebih kecil. Seri Ultranya itu juga nggak ada varian Wi-Fi only ya. Jadi ini opsinya cuma ada Tab S11 Ultra yang 5G. Storage-nya 12,256 GB dan warnanya cuma satu, yang grey. Udah, dan itu yang kita pakai di video ini juga. Nah, biar bisa maksimalin penggunaan si tabletnya, kita juga ngandelin beberapa aksesoris pendukung ya, kayak case keyboardnya Samsung dan ada mouse Bluetooth juga. Sip, sekarang kita masuk ke use case pertama, yaitu penggunaan buat kerja, atau di sini gue pakai buat scripting konten, riset data, sampai online meet sama temen dan klien. Oke, jadi ukuran layarnya yang jumbo, gede banget ini ya, itu bikin ruang buat kita multitasking atau buka PDF kerjaan itu jadi lebih leluasa. Contohnya, ini gue buka Google Docs yang di-split kiri kanan bareng sama browser gitu. Atau kalau kalian mau buka window kecil-kecil, itu juga bisa ya, tapi agak berantakan aja jadinya. Tapi yang bikin seru sebenarnya di sini ada di fitur baru yang ada di Galaxy Tab S11 series, di mana kita bisa akses multiple desktop. Jadi mirip tuh kayak Windows ataupun Mac OS. Jadi kalau sebelumnya kan kita cuma punya satu ruangan doang tuh ya di tablet ini. Entah itu kita pakai interface-nya si Android ataupun kita masuk ke Samsung DeX. Nah, sekarang Samsung kasih tambahan ruang buat kita bagi kerjaan ataupun entertainment. Namanya itu desktop. Dan maksimal ruangannya itu kita bisa akses sampai 4 desktop sekaligus. Gue sendiri ini pisahin kerjaan dengan hiburan dengan ngandelin fitur desktop ini. Misalkan di ruangan pertama gitu gue masukin kerjaan gitu ya di desktop 1. Dan entertainment itu gue taruh semua di desktop 2. Pindah antar desktop juga ini gampang banget ya, tinggal pencet recent app aja dan geser kiri atau kanan. Atau kalau misalkan kalian mau bikin atau tambahin desktop baru, itu tinggal klik icon PC ini aja. Nah, pindah-pindah antar mode desktop juga ini bakal nge-alter tampilan dari Tab S11 Ultranya jadi mode PC alias DeX mode. Jadi satu device ini bisa dibilang punya tablet juga, punya laptop juga gitu ya. Jadi 2 jadi 1. Karena sebelumnya itu kita perlu pencet mode DeX dulu dan nunggu loadingnya beberapa saat. Nah, sekarang ini udah nggak kayak gitu lagi. Transisi antar interface-nya itu instan. Kayak udah terintegrasi aja gitu sama si tabletnya. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Bang, fitur desktop itu khusus buat Tab S11 atau ada juga di DeX mode HP? Nah, ini kita coba di Z Flip 7 dan S25 FE. Sebenarnya muncul fitur desktopnya, tapi terbatas di satu ruangan aja. Nggak bisa nambah-nambah desktop lagi. Dan karena kita nggak punya unit Tab S10 series ke bawah, jadi kita perlu bantuan kalian nih buat kasih informasi yang udah punya si tabletnya dan udah coba, itu muncul atau enggak fitur desktop ataupun multi desktop di DeX mode ini. Di kolom komentar. Kita saling berbagi ya. Nah, selain buat kerja ngetik-ngetik, kita juga andelin Tab S11 Ultra ini buat bantu syuting dengan dijadiin kamera monitor. Nah, misalkan di sini kita pakai Sony Creators App, atau kalau kalian pakai HP-nya Samsung pun itu bisa preview dengan mirroring layar lewat Samsung Flow. Layar gedenya itu ngebantu buat preview video, terutama kalau kita pakai buat syuting top down gitu ya, lagi sendirian. Itu sangat-sangat membantu, kita bisa lihat detail-detailnya gitu. Prosesnya juga ini serba wireless ya, jadi simple. Nggak ribet urusin perkabelan tuh yang kadang suka bikin Haris kesandung. Oh ya, Tab S11 Ultra juga ini support mobile data via SIM card fisik, ataupun eSIM itu juga ada dengan koneksinya itu di 5G. Jadi kita punya opsi aja nih yang lebih gitu ya, jadi lebih fleksibel. Kalau misalkan kita mau pakai mobile data dari tabletnya bisa, mau pakai WiFi dari kantor atau dari cafe bisa, atau auto hotspot dari HP Samsung itu juga bisa. Nah, fitur Samsung lainnya kayak Galaxy AI, Photo Editing Tools, Generative Edit, Now Bar, Now Brief, sampai Gemini yang udah terintegrasi dengan Samsung Apps, itu semuanya lengkap di tablet ini.
Nah, kalau ini adalah contoh perekaman buat videonya pakai kamera selfie yang mana ini jauh lebih tajam ketimbang kita online meeting atau teleponan gitu ya dengan laptop. Dan kita juga dapat framing yang luas banget ya, padahal ini sekitar jaraknya 50 cm, 60 cm, dapat luas tangkapan yang lumayan lebar. Jadi kalau misalkan kita bareng-bareng sama teman, itu masih muat banyak banget. Nah, selain Samsung DeX yang dapat update di bagian sketching, ini juga ada yang baru, terutama jenis S Pen-nya. Ini beda dari seri sebelumnya, yang mana S Pen kali ini nggak pakai koneksi Bluetooth lagi. Jadi nggak perlu ngecas, dan bentuknya juga lebih mirip kayak pensil kayu 2B buat kita ulangan tuh, ujian pas lagi SD ya. Tapi minusnya, fitur Air Gesture dan Remote Camera Control udah nggak available lagi di sini. Sedih banget. Tombol di S Pen ini tetap ada, tapi fungsinya buat akses shortcut brush di Pen Up dan Galaxy AI di Samsung Notes. Atau kalau kalian pencet selain aplikasi tersebut, misalkan di home screen gitu ya, itu bakal munculin menu shortcut buat kita akses aplikasi apapun. Custom tuh. Nah, gue pribadi lebih prefer sebenarnya buat pakai brainstorming ya di Samsung Notes, ngegantiin buku fisik ini. Dan walaupun nggak senikmat memang nulis di kertas gitu ya, tapi kita dapat akses fitur AI yang lumayan ngebantu nih. Misalkan align tulisan gue yang lagi miring-miring gitu ya, summarize notes sampai meeting notes buat ngejadiin catatan yang acak kadut itu jadi rapi, point to point. Intinya catatan itu jadi lebih tertata dan kita bisa rapiin hasil catatan dengan dibantu sama AI. Nah, palm rejection dan sensor tekanan di sini itu lengkap ya, responsif juga buat kita nulis atau coret-coret di Tab S11 Ultra. Sama buat yang butuh sketching gitu ya, gua udah nyoba sedikit di Sketchbook, aplikasi Sketchbook, dan experience-nya ini satset. Multi-layernya aman dan berasa super lega gitu ya kalau kita ngegambar di ukuran layar yang segede ini, 14,6 inci. Nah, sekarang kita cool down dulu ya, bahas soal entertainment di Tab S11 Ultra. Nah, di sini kita dapat experience yang manjain mata tentunya ya dari segi visual. Nonton Netflix ataupun YouTube, Besi.Tech di layar 14,6 inci itu bikin puas gitu ya. Terakhir gue itu nonton film Frankenstein yang banyak visual dark-nya. Itu asik banget asli ya. Jadi AMOLED memang paling pas nonton film-film yang kontras gelapnya itu sama terangnya itu kayak begitu gitu ya, kayak jomplang gitu, mantep. Dan speakernya ini juga nendang, pas si creature-nya itu marah ya di awal-awal film, berasa banget gitu pas dia lagi teriak gitu ya. Kalau dipakai nonton sambil posisi duduk, lagi lesehan, atau tiduran, itu juga masih nyaman-nyaman aja kok. Nah, gaming di layar segede gaban gini juga nikmat ya buat game-game tactics, adventure, atau game konsol yang bisa kita sambungin dengan controller. Misalkan di sini gue main PS2 dan PS3. Plus kita bisa split kiri kanan juga tuh kalau misalkan mau sekalian lihat walkthrough atau misalkan cheat gitu. atau guide si gamenya. Jadi intinya bisa split kiri kanan lah. Kalau dulu kan harus pegang HP lah, main lah, ribet. Kalau di sini tinggal split aja. Sip, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab di mana ada beberapa pertanyaan yang kalian lemparin di question box Instagram story Besi.Tech. Jadi kita langsung bacain aja. Nah, pertanyaan pertama ini dari Zail_ ya. Buka aplikasi Google Sheet apakah full fitur sama seperti buka di desktop? Nah, di sini kita bisa andelin sebenarnya browser bawaannya Samsung yang internet tuh ya. Itu bisa. Jadi kita tinggal ketik aja Google Sheets, Google Docs ataupun Google Slides. Itu bakal versinya jadi kayak PC gitu. Nah, ini pertanyaan kedua dari Prima SPT89, katanya adalah display out ke proyektor ataupun monitor aman atau enggak? Jawabannya tentu aman ya, dan kita juga punya dua opsi sebenarnya koneksinya, entah itu via wireless ke eksternal monitornya Samsung, ataupun wired via USB Type-C. Nah, lanjut lagi ini dari MK Faris, enak nggak dipakai nyender atau tiduran? Sebenarnya kalau buat kita tiduran itu asik-asik aja ya, tapi karena ukuran yang gede yang tadi gue bilang ya, jadi perlu adaptasi lagi. Karena kalau kalian tiduran terus pegangnya kayak gitu kayak agak canggung gimana gitu di awal. Tapi kalau udah terbiasa sih ya gas-gas aja ya. Nah, lanjut lagi, ini bukan pertanyaan tapi lebih ke pernyataan dari Ezol, katanya screen protectornya susah. Nah, ini sebenarnya iya dan tidak ya. Susah bener karena kita nggak bisa nemuin brand-brand gede yang ngejual tempered glass atau screen protectornya Tab S11 Ultra. Tapi kalau kalian nggak masalah sama anti gores yang non merek, itu sebenarnya ada beberapa di all shop, kalian bisa searching aja. Oke, setelah kita explore lebih dalam soal penggunaan harian Galaxy Tab S11 Ultra, sekarang kita mulai paham ya, kurang lebih alasan kenapa Samsung bikin tablet ukuran sejumbo ini.
Pertama, buat maksimalin produktivitas, entah lewat penggunaan DeX Mode barunya dengan fitur desktop tuh di One UI 8 atau sebagai device sketching dan design, yang mana itu kita bisa andelin bahkan buat profesional sekalipun. Kita juga punya opsi ya buat jadiin Tab S11 Ultra ini sebagai tablet atau laptop kerja dengan menyesuaikan kebutuhan gitu ya, dimana posisinya memang untuk mendampingi PC, bukan untuk penggantinya PC. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak mau bawa laptop, kita tinggal bawa ini bisa, atau misalkan ya kalian kemana-mana bawa ini, PC atau laptopnya ada di rumah, itu juga aman kayak gitu ya. Dan terakhir adalah sebagai device untuk entertainment yang manjain mata banget karena layarnya yang jumbo, tapi tetap fleksibel buat kita posisiin kayak gimana pun, selayaknya tablet lain yang bisa kita senderin ataupun kita genggam. Sayangnya memang S Pen ini kehilangan fitur air gesture dan kamera kontrol karena sistem koneksinya yang nggak pakai Bluetooth lagi, dan penyimpanannya yang udah nggak bisa diumpetin di bagian belakang sini. Ya, kayak di Tab S10 series, padahal itu berguna banget, di sini udah nggak bisa ya. Dan buat tablet sepremium ini, storage 256 GB rasanya terlalu kecil ya, kita nggak ada varian yang lebih gede lagi, walaupun ya memang tetap kita bisa tambahin lewat micro SD card. Ya tapi agak disayangkan aja lah, nggak ada opsinya. Nah, soal harga, Galaxy Tab S11 Ultra dijual kisaran 22 jutaan. Dan yes, gue tahu ini harga yang premium banget. Dan bikin Tab S10 Ultra 5G jadi semakin menarik. Karena saat ini harga di pasaran itu udah turun. Tablet yang itu ya, di 14 jutaan. Atau kalau kalian mau dapetin tablet Samsung yang paling baru gitu ya, dan harganya juga masih ada di bawah S11 Ultra jauh, itu bisa lirik yang Tab S11 reguler. Tapi balik lagi ke kebutuhan kalian. Jadi kalian boleh berkabar aja di kolom komentar, apakah Tab S11 Ultra ini menarik buat dibeli atau lebih tertarik sama Tab S11 reguler aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita saling berbagi di bawah sana. Kita saling belajar kalau misalkan ada kurang, kalau misalkan kalian pengen berargumen, "Bang, kayaknya nggak kayak gini deh, lu salah." Nah, itu boleh kalian cantumin aja di bawah, kita saling berkabar aja di sana, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao, bella. Gede banget, 14,6 inci.